Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak yang selalu berbahagia. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Ya, baiklah, di sini Ibu akan menerangkan tentang apa itu norma. Nah, yang pertama, norma dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Nah, di sini sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politis mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia yang lain yang hidup bersama-sama. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan bergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Selanjutnya, apakah kalian tahu tentang macam-macam norma yang berlaku di masyarakat? Nah, di sini norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat terdiri atas berbagai macam. Dalam pergaulan hidup manusia dikenal adanya berbagai penggolongan norma yang dapat dibedakan atas 4 macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Baiklah, Ibu akan membahas satu persatu macam-macam norma tersebut. A. Norma kesusilaan. Ketika seorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menurut suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Nah, di sini norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini kita ambil contoh tentang norma kesopanan. Ada 2 orang anak kecil yang belum pernah bermain. A. Melihat anak-anaknya yang lebih besar bermain. Kemudian timbul keinginan di antara mereka berdua untuk bermain. Untuk mewujudkan keinginan ini, maka kedua anak ini akan bermain dan membuat aturan yang disepakati bersama. Nah, itu merupakan norma kesopanan dan menggambarkan bagaimana proses terjadi perbedaan norma kesopanan antara masyarakat satu dengan yang lain. Yang ketiga, ada norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, baiklah anak-anak, tentang norma-norma tersebut. Nah, di sini setiap norma hukum memiliki 2 macam sifat. A. Sifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum. B. Bersifat larangan, yaitu
melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Nah, baiklah anak-anak, itu tentang pengertian norma. Nah, di sini ada tugas untuk kalian, ya. Ada tugas untuk kalian. Yang pertama, amati perilaku yang berlaku di sekitar kalian, baik di lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat. Yang kedua, amati berbagai norma kesopanan, termasuk kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku di sekitar kalian, baik di lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat. Seperti tata cara berpakaian, tata cara bicara, dan tata cara berperilaku. Selanjutnya, amatilah pelaksanaan norma agama yang ada dalam lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar kalian. Nah, anak-anak, di sini kita harus paham bahwa setiap manusia itu mempunyai aturan-aturan yang harus kita taati. Nah, itu penjelasan dari Ibu bab 2 tentang norma. Selanjutnya kita masuk kepada yang B, masih bab 2. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Apa saja fungsi aturannya? 1. Pedoman dalam bertingkah laku. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. 3. Sistem pengendalian sosial. Ya. Nah, dalam kehidupan bernegara diatur dengan norma hukum dan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Nah, sampai di sini dulu materi tentang norma dalam mewujudkan keadilan. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.